sidik uang, mendidik insan profesional bergaya saing global, terdepan dalam penyatuan ilmu dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Suhendri, mahasiswa PTG PAI kelas 2 2024 LPTK UIN Syekh Ali Hasan Adan Padang Sidin Kuat. Akan melaksanakan PPL 1 modul ajar 1 problem based learning bersamaan pelaksanaan siklus 1 PTK pada fase B kelas 4 di SD nomor 10 1107 Aiklibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Gimana? Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bapak. Kali lagi Bapak tanya, siap untuk belajar hari ini? Siap, Bapak. Nah, kalau sudah siap untuk belajar hari ini, maka keluarkan buku belajarnya. Kemudian atur bangku dan mejanya dan atur kerapian pakaiannya. Silakan nak, keluarkan bukunya. Keluarkan bukunya, buka pelajaran kita hari ini. Untuk lebih semangat lagi, maka mari dulu kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Bagus, tepat lagi. Mengambil berkah, marilah kita berdoa sebelum belajar yang dipimpin oleh anak kami Akil. Kepada anak kami dipersilahkan. Selanjutnya pembacaan surah pendek yang akan dibawakan oleh anak kami Namira. Kepada anak kami dipersilahkan. Yaitu menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan semangat kita supaya cinta kepada tanah air Indonesia. Ini lagu nasional akan dibawakan oleh anak kami Sabeda. Kepada anak kami dipersilahkan. Namira Lestari, Hadir, Bapak. Anggun Mediana, Hadir, Bapak. Akila Marwa, Hadir, Bapak.
Hadir semua hari ini anak? Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil sesuai kaidah hukum tajwid, khususnya bacaan mad, gunnah dan qol. Pada hari-hari sebelumnya sudah Bapak katakan untuk membaca dan belajar di rumah. Belajar di rumah kan, Nak? Bagus, berarti sudah ada itu gambaran kalian materi pembelajaran untuk hari ini. Maka Bapak ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud membaca Al-Quran dengan tartil? Siapa yang tahu? Oh, tahu semua ya. Kalau gitu anak kami yang gunanya dulu. Apa jawabannya, Nak? Membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Bagus, tepuk tangan. Ini tanda-tanda anak yang rajin belajar di rumah, membaca pelajaran yang akan datang. Selanjutnya, pertanyaan kedua, kenapakah kita harus membaca Al-Quran dengan tartil? Siapa yang tahu? Saya. Harus pada yang tahu ini. Kalau gitu anak kami yang gajah yang menjawab. Karena mentaati perintah Allah. Bagus, tepuk tangan. Ya, karena membaca Al-Quran dengan tartil berarti kita sudah mentaati perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau dengan sebaik-baik. Sini ada gambar Bapak sediakan. Maka Bapak harapkan anak-anak amatilah gambar berikut ini. Sudah diamati? Sudah, Bapak. Kalau begitu, gambar tentang apakah gambar ini anak-anak Bapak semuanya? Bagus, gambar mengaji, gambar membaca Al-Quran, ataupun gambar tadarus Al-Quran. Kemudian, apa kaitannya pada pelajaran hari ini? Pada hari ini juga kita akan belajar membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar, sesuai hukum apa tadi? Hukum tajwid. Selanjutnya, Bapak kasih permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kita ataupun di SDA Kelibung ini, masih banyak yang kedapatan atau yang Bapak dapat tidak pandai membaca Al-Quran. Bahkan di masyarakat ada juga bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah tua belum juga bisa pandai membaca Al-Quran. Maka karena itulah kita harus belajar membaca Al-Quran mulai dini supaya nantinya kita pandai membaca Al-Quran untuk selanjutnya dan sampai hari tua. Selanjutnya untuk membaca Quran Surah Al-Hujurat dengan baik dan benar, marilah dulu kita dengarkan sama-sama bacaan berikut. Didengarkan paus-paus ya, Nak? Iya, Bapak. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
sesuai dengan hukumnya. Bapak akan mengajari anak-anak Bapak tentang membaca Al-Quran surah Al-Hujurat dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Hujurat ada 3 tajwid yang kita fokuskan. Yang pertama yaitu bacaan mat. Mat itu cara membacanya dengan panjang. Dengan apa tadi? Dengan panjang. Ya, kalau ada mat di Quran surah Al-Hujurat ini, maka kita wajib membacanya dengan panjang. Selanjutnya, untuk memudahkan mengetahui mat nanti di bacaan ini, maka ada nanti tanda biru. Setiap yang biru di bacaan ini, maka hukum tajwidnya adalah mat. Jangan lupa untuk memanjangkannya. Paham? Paham, Bapak. Bagus. Selanjutnya nomor 2. Tajwidnya adalah gunnah. Cara membaca gunnah itu adalah dengan mendengung 2 harkat. Sekali lagi, cara membaca gunnah dengan mendengung 2 harokat. Maka setiap nanti ada gunnah di sini, maka didengungkan dia. Tetapi untuk lebih mudah mengenalinya, nanti ada tanda merah di bacaan ini, maka itu tajwidnya gunnah. Dibacanya apa tadi? Dengan mendengung. Bagus, dengan mendengung. Selanjutnya nomor 3. Tajwidnya qalqalah. Apa tadi? Qalqalah. Qalqalah. Qalqalah itu cara membacanya dengan memantul. Nanti kalau ada qalqalah di bacaan ini, maka dibacalah dengan cara memantul. Untuk lebih mudah memahaminya, Bapak tandai nanti dengan warna hijau. Setiap ada hijau di sini, maka hukum tajwidnya adalah qalqalah. Bagaimana tadi cara membaca qalqalah? Memantul. Bagus. Selanjutnya akan Bapak praktekkan cara membaca hukum tajwid yang 3 ini. Dengarkan bagus ya, Nak. Ya, Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak panjangkan di sini. Ada juga warna birunya. Apa tadi tajwidnya? Bagus. Ayuhan. Bapak dengungkan di sini. Ada warna merahnya. Apa tajwidnya? Bagus. Hanna. Panjang lagi. Apa tajwidnya? Bagus. Hannasu. Inna. Ada warna merah tajwidnya. Inna. Panjang apa tajwidnya? Bagus. Khalaqa. Inilah yang memantul itu. Bagus. Qalqalah. Inilah yang memantul itu. Khalaqa. Kalau kalian baca khalaq, berarti itu cara membaca yang tidak pandai membaca Al-Quran. Kalau orang yang pandai, maka dia baca khalaqa. Karena itu qalqalah. Dengarkan sampai habis. Ada biru, ada nanti merah, dan ada hijau. Perhatikan tajwidnya. Khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Seperti itulah
cara membaca Al-Quran Surah Al-Hujurat dengan tartil, dengan baik dan benar. Ada lagi nak yang tidak paham tentang pembelajaran kita pada hari ini? Oh, Agil, ada apa nak? Oh, kurang paham tentang pasal kolkola. Dengarkan ya nak. Kolkola tadi Bapak bilang cara membacanya dengan memantulkan hurufnya. Seperti di sini kolako, ada yang memantul di sini. Maka itulah bacaan kolkola. Coba dulu lah. Bagus, tepuk tangan bagus. Nah, selanjutnya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, di sini ada 8 yang digarisbawahi, maka akan Bapak suruh anak-anak Bapak untuk membacanya. Tandanya kalian tadi mendengarkan Bapak dengan bagus-bagus. Makanya jangan ada yang berangan-angan di belakang. Ini langsung Bapak sebutkan orangnya. Tandanya dia itu fokus belajar. Yang pertama, Anggun, bacain nak. Ya ayyuhan nasu. Bagus. Tajwidnya diamalkan pada bacaan ini. Ada di situ mat, ada gunnahnya, diamalkan oleh anak kita. Anggun, bagus. Yang kedua, kepada anak kami Amelia. Inna khalaqnakum. Bagus juga. Diamalkan juga tajwidnya. Di situ ada gunnah, ada juga kolkola, ada mat. Tiga-tiganya diamalkan oleh anak kami Amelia. Yang ketiga, kepada anak kami Fauza. Bagus. Ini juga diamalkan anak kami. Di situ ada tajwid yang kita pelajari satu, yaitu adalah mat dipanjangkan. Selanjutnya yang keempat kepada anak kami Kansa. Bagus. Ini pun diamalkan tajwidnya. Di situ ada tajwid hanya satu, tapi bacaannya 3. Ada di situ matnya 3. Bagus. Yang kelima kepada anak kami Sabeda. Bagus. Diamalkan juga tajwidnya. Di situ ada panjang. Kalau panjang tadi apa? Bagus. Selanjutnya yang keenam kepada anak kami Melin. Bagus. Diamalkan juga tajwidnya gunnah di situ. Inna. Bagus. Selanjutnya yang ketujuh kepada anak kami Adwa. Indallahi atqakum. Bagus. Di sini juga ada tajwid yang diamalkan berupa panjang. Dan yang terakhir kepada anak kami Zamira. Bagus juga. Di situ dipanjangkan dan ada juga gunnahnya. Semuanya bagus, jawabannya bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau seperti itu berarti sudah bisa Bapak mengatakan anak Bapak sudah pandai mengaji Quran surah Al-Hujurat ayat 3. Kalau gitu silakan dibaca sama-sama ya nak. Ikut Bapak, ikut juga kalian fokus bagus baca sesuai hukum tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa
pada hari-hari sebelumnya sudah Bapak bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Inilah nama-namanya. Sudahkah sesuai tempat duduknya ini anak-anak Bapak semua? Sudah, Bapak. Bagus, kalau gitu. Kalau sudah sesuai, maka Bapak akan membagikan LKPD untuk tugas kita pada hari ini. Nanti dijawab dengan baik, dengan secara kelompok. Boleh berdiskusi, saling mengajari dengan temannya. Pada kelompok diskusi ini, kalian tugasnya adalah mencari dan menuliskan tajwid mad, gunnah, dan qalqalah yang ada dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 3b. Ayat 13 dituliskan matnya berapa yang ada di situ, tuliskan sampai ke bawah sampai habis mat yang ada di surah itu. Berapa gunnahnya, tuliskan juga seberapa yang ada di situ. Berapa yang kalian tahu qalqalah ada di situ, tuliskan. Setelah itu diskusi kelompok juga, kalian sambil mengajari cara membaca matnya, cara membaca gunnahnya, cara membaca qalqalahnya. Setelah diskusi ini diharapkan anak-anak Bapak sudah lebih pandai, lebih mahir membaca Quran surah Al-Hujurat dengan tajwid yang 3 itu. Paham anak-anak Bapak semua? Paham, Bapak. Seperti itu, silahkan didiskusikan. Dijawab ya, Nak. Ada kesulitannya, Nak, kalau di sini bukan habis waktu pengerjaan tugas kelompok diskusi. Selanjutnya ada mempresentasikan hasil diskusi anak-anak Bapak semuanya. Akan maju per kelompok nantinya. Tapi sebelum maju, untuk lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Bagus. Segera itu kita. Mudah-mudahan tanpa semangat kita yang untuk presentasi ini.
Silakan maju kepada kelompok 1 anak kami Fauza dan teman-teman. Kepada anak kami dipersilahkan. Adapun hasil diskusi kami. 1. Mat. Ya ayyuhan annasu inna khalaqnakum unsa za'alnakum su'uban qabaila lita'arafu atqakum alimun khabir. Bagus. Guna. Kedua, guna annasu inna. Bagus. Selanjutnya qalqalah. Yang ketiga, qalqala khalaqnakum. Bagus, tepuk tangan. Ada pertanyaan bagi kelompok lain anak Bapak? Saya, Pak. Sabeda apa nak? Bagaimana cara membaca mat? Anak kita Sabeda bertanya bagaimana tadi cara membaca mat. Silakan dijawab. Cara membacanya panjang. Bagus, tepuk tangan. Kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusinya dengan bagus. Silakan dulu. Selanjutnya maju untuk kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk presentasikan hasil diskusinya. Adapun hasil diskusi kami. 1. Mat. Ya ayyuhan annasu inna khalaqnakum unsa ja'alnakum su'uban qabaila lita'arafu atqakum alimun khabir. Bagus. Selanjutnya hasil diskusi tentang guna. Yang kedua, guna annasu inna. Bagus. Selanjutnya hasil diskusi tentang qalqalah. Ketiga, qalqala khalaqnakum. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain anak-anak Bapak semua? Saya, Pak. Aqua, kepada lagi anak kami persilakan. Bagaimana cara membaca qalqala? Pertanyaan anak kami Aqua, bagaimana cara membaca qalqalah? Silakan dijawab kelompok 2. Cara membaca qalqala dengan memantul. Bagus, tepuk tangan. Sudah hasil diskusi dari kelompok 2. Selanjutnya persilakan dulu. Kemudian maju kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Adapun hasil diskusi kami. Mat. Ya ayyuhan annasu inna khalaqnakum unsa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu atqakum alimun khabir. Bagus. Selanjutnya hasil diskusi tentang guna. Yang kedua, guna annasu inna. Bagus. Selanjutnya
hasil diskusi tentang kolkola. Yang ketiga, kolkola. Khalaqnakum. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya pertanyaan. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 3 ini? Saya, Pak. Si Naura, anak kami, silakan ditanyakan. Bagaimana caranya membaca Quran? Pertanyaan anak kami, Naura, bagaimana cara membaca gunnah kepada kelompok 3? Silakan dijawab. Cara membaca gunnah dengan mendengung. Bagus, tepuk tangan untuk kita. Itulah hasil presentasi kelompok 3. Silakan duduk. Baiklah anak-anak bapak semua, hasil diskusi tadi telah dipaparkan masing-masing. Hasil diskusinya sangat baik dan bagus. Terakhir hasil diskusi kita, maka adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu Allah menyuruh umat Islam untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, apa kesimpulannya? Baca anakku Tasya. Tartil maksudnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Bagus. Kemudian kesimpulan yang ketiga, silakan dibaca anak bapak Sabeda. Contoh tajwid yaitu mad, gunnah, dan qalqalah. Bagus. Yang terakhir, kesimpulan kita pada hari ini, silakan dibaca Marwah. Mad dibaca dengan panjang, gunnah dibaca dengan dengung, dan qalqalah dibaca dengan memantul. Bagus, itulah kesimpulan pada hari ini yang harus kita amalkan dalam membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, asesmen sumatif. Asesmen ini adalah ujian kita pada hari ini karena kita telah belajar untuk mengukur sejauh mana kalian menguasai pembelajaran pada hari ini. Ini dikerjakan secara diskusi juga, tapi dijawab pribadi masing-masing. Boleh diskusi menjawabnya, tetapi menulisnya orangnya pribadi masing-masing. Silakan dikumpul hasil jawabannya, Filipa. Bagaimana perasaannya belajar pada hari ini anak-anak bapak semua? Senang, Bapak. Tambah mudahkah kalian memahami materi pembelajaran yang model seperti ini? Tambah mudah, Bapak. Bagus. Tugas di rumah, tugasnya adalah membaca dan memahami
memahami pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 supaya nanti minggu depan kita lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Dibaca ya nak? Iya, Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kesungguhan anak-anak bapak dalam belajar. Selanjutnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil